Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan bab 9 tentang konsep utang dan ekuitas. Perkenalkan, nama saya Sri Handini dan teman saya Siti Amelia. Definisi utang. Menurut IAI tahun 1994, kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik utama kewajiban dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti. Kedua, keharusan sekarang atau present obligation. Yang ketiga, ada timbul akibat transaksi masa lalu. Lalu terjadinya hutang. Menurut Kohler tahun 1970 menyatakan kriteria utang dibagi menjadi 3. Yang pertama, terjadi atau telah terjadi atau current liability. Yang kedua, terjadi pada suatu saat tertentu di masa mendatang atau funded debt, hutang yang masih harus dibayar atau accrued liability. Yang ketiga, terjadi karena tidak dilaksanakannya suatu tindakan di masa yang akan datang, misalnya pendapatan yang ditangguhkan dan hutang bersyarat atau contingent liability. Utang dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, kewajiban legal atau kontrak atau contractual liability adalah utang yang timbul karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan barang atau jasa kepada entitas tertentu. Yang kedua, kewajiban konstruktif atau constructive liability. Kewajiban tersebut timbul karena sengaja diciptakan untuk tujuan atau kondisi tertentu. Yang ketiga, kewajiban equitable atau equitable liability. Utang yang timbul karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alasan moral atau etika. Berikutnya ada penyelesaian hutang. Menurut IAI tahun 1994, penyelesaian kewajiban dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pembayaran kas, yang kedua penyerahan aktiva, yang ketiga pemberian jasa, yang keempat penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban yang lain, dan yang kelima ada konversi kewajiban menjadi ekuitas. Selanjutnya ada pengakuan kewajiban. Dasar pengukuran kewajiban menurut PSAK nomor 57 dibagi menjadi 4. Yang pertama ada biaya historis, yang kedua ada biaya kini atau current cost, yang ketiga ada nilai realisasi atau penyelesaian, yang keempat ada nilai sekarang atau present value. Selanjutnya ada konsep ekuitas. Menurut FASB, ekuitas adalah hak sisa terhadap aktiva suatu entitas setelah dikurangi hutang. Karakteristik ekuitas dibagi menjadi 2. Yang pertama, ekuitas sama dengan aktiva neto, yaitu selisih antara aktiva perusahaan dengan utang perusahaan. Yang kedua, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto, baik yang berasal dari sumber bukan pemilik atau pendapatan dan biaya, maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Rumus ekuitas itu sendiri yaitu aktiva dikurang utang sama dengan modal. Komponen ekuitas. Yang pertama ada modal setoran, terdiri dari modal yurisdiksi yang dihitung berdasarkan nilai pari yang menunjukkan aktiva neto yang tidak dapat didistribusikan. Kelebihan nilai di atas nilai nominal diakui sebagai agio saham. Dan yang kedua ada laba ditahan. Ini terdiri dari laporan laba rugi, penyesuaian periode sebelumnya, dan dividen. Dan yang terakhir itu ada penyesuaian modal belum terrealisasi. Dan selanjutnya ada teori ekuitas. Yang pertama itu ada teori proprietary. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Jadi, dalam akuntansi, tujuan perusahaan, jenis modal, makna rekening dan lainnya dilihat dari sudut pandang pemilik. Rumus modal itu aktiva dikurang dengan hutang. Dan yang kedua itu ada teori entitas atau yang disebut dengan kesatuan usaha. Perusahaan dianggap bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri, terpisah dari pemilik. Rumusnya modal sama dengan aktiva, aktiva sama dengan modal. Yang ketiga ada teori ekuitas residual.
Pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang ekuitas lainnya, tetapi pemegang tidak dianggap sebagai pemilik. Rumus ekuitas residual yaitu aktiva dikurang dengan ekuitas khusus. Keempat, ada teori enterprise. Perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir itu ada teori dana. Unit aktivitas operasi ini disebut dana yang meliputi sekelompok aktiva. Dan berikutnya ada modal yuridis versus modal setoran lain. Modal setoran dipisahkan menjadi modal yuridis dan modal setoran lain, atau yang disebut dengan agio atau premium, untuk menunjukkan jumlah minimal yang harus disetor dan dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak non-pemegang saham, khususnya kreditor. Besarnya modal yuridis bergantung pada karakteristik saham, bernominal, tak bernominal, atau bernilai nyataan, tak bernominal atau tak bernilai nyataan. Perubahan laba ditahan. Perubahan selain akibat transaksi modal yang dibahas sebelum ini. Yang pertama, penyesuaian periode lalu. Menyesuaikan laba ditahan awal periode ditemukannya jumlah perubahan, sehingga tidak tampak dalam statement laba rugi periode tersebut. Biasanya berkaitan dengan masalah ketidakpastian masa lalu. Yang kedua, ada koreksi kesalahan. Kesalahan yang pertama itu kesalahan hitung. Yang kedua, kesalahan aplikasi prinsip akuntansi. Dan yang terakhir, kelalaian menggunakan atau menyalahgunakan fakta. Perlakuan. Yang pertama, penyesuai laba ditahan. Yang kedua, penyesuaian modal setoran lain. Dan yang terakhir, komponen statement laba rugi. Dan ketiga itu ada perubahan akuntansi. Sumbernya yang pertama, prinsip atau metode. Yang kedua, taksiran. Yang ketiga, kesatuan pelapor atau pelaporan. Perlakuannya, yang pertama, penyesuaian sekarang. Yang kedua, penyesuaian retroaktif. Dan yang terakhir, penyesuaian sekarang dan retroaktif. Yang keempat, ada kuasai reorganisasi. Berdasarkan PSAK nomor 51, reorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit. Syarat yang pertama itu terdapat defisit yang cukup material. Yang kedua, prospek yang menjanjikan. Yang ketiga, tidak dalam proses kepailitan. Yang keempat, tidak melanggar hukum. Yang kelima, ekuitas menjadi positif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.